Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ningrum. Senangnya belajar matematika. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu tentang pecahan. Di bagian yang kelima ini, kita akan belajar 2 materi. Materi yang pertama yaitu mengubah dari pecahan biasa ke persen. Materi yang kedua yaitu mengubah dari persen ke pecahan biasa. Kompetensi dasar yang dipelajari pada pagi hari ini yaitu KD 32, menjelaskan berbagai bentuk pecahan seperti pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. KD 42 mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan seperti pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen, dan hubungan keduanya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami cara mengubah dari pecahan biasa ke persen. Yang kedua, siswa dapat memahami cara mengubah dari persen ke pecahan biasa. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar dahulu mengubah dari pecahan biasa ke persen. Nah, tentunya anak-anak masih ingat ya, bilangan persen itu adalah bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Lalu, bagaimana ya cara mengubah pecahan biasa ke persen? Ya, cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahannya menjadi 100. Bu Ningrum ulangi ya. Cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahannya menjadi 100. Paham anak-anak? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, ubahlah 1/2 ke persen. Nah, kita tulis dahulu soalnya. 1/2. Lalu, ingat ya anak-anak, persen itu adalah bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Cara mengubah pecahan biasa ke persen yaitu mengubah penyebutnya menjadi 100. Atau dapat kita tulis seperti itu. Jadi kita mau mengubah angka yang di bawah ini atau penyebut ya menjadi 100. Sehingga 2 supaya menjadi 100 itu kita kalikan 50. Paham? Nah, kemudian karena penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga ikut dikali 50. Paham ya? Lalu kalian hitung 1 dikali 50. Nanti hasilnya diletakkan di sini. Berapa anak-anak 1 dikali 50? Ya, betul. Hasilnya sama dengan 50. Sehingga kita peroleh 50 per 100. Atau sama dengan 50%. Ingat, ketika diminta mengubah ke persen, maka nanti hasil akhirnya harus ada lambang persen seperti ini. Paham ya? Contoh yang kedua,
Bentuk persen dari 3/25 adalah, nah, di sini juga diminta mengubah dari pecahan biasa ke persen. Kita tulis lagi soalnya, 3/25 mau diubah ke persen, maka mau mengubah penyebutnya menjadi 100. 25 supaya menjadi 100. Itu kita kalikan 4. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga ikut dikali 4. Sehingga 3 dikali 4, nanti hasilnya diletakkan di sini. Berapa anak-anak 3 dikali 4? Ya, betul. 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Sehingga diperoleh 12/100. Atau dapat ditulis 12%. Paham anak-anak? Contoh yang ketiga, ubahlah 7/10 ke persen. Nah, kita tulis dahulu soalnya 7/10. Lalu kita mau mengubah penyebutnya menjadi 100. 10 supaya menjadi 100 itu kita kalikan 10. Karena penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya juga ikut dikali 10. 7 dikali 10 hasilnya diletakkan di sini. Berapa anak-anak 7 kali 10? Ya, betul, 70. Sehingga kita peroleh 70/100. Atau dapat kita tulis sama dengan 70%. Contoh yang keempat. Bentuk persen dari 13/50 adalah, nah, di sini juga diminta mengubah dari pecahan biasa ke persen. Kita tulis dulu soalnya 13/50. Lalu mau kita ubah penyebutnya menjadi 100. 50 supaya menjadi 100 kita kalikan 2. Paham ya? Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga ikut dikali 2. Lalu kita hitung yang atas, 13 dikali 2, hasilnya diletakkan di sini. 13 dikali 2 itu 26. Sehingga kita peroleh 26/100. Atau dapat kita tulis 26%. Oke anak-anak, setelah kalian memahami cara mengubah pecahan biasa ke persen, selanjutnya kita akan belajar mengubah dari persen ke pecahan biasa. Lalu, bagaimana ya cara mengubah dari persen ke pecahan biasa? Cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa, yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian, sederhanakan. Bu Ningrum ulangi ya. Cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa, yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian sederhanakan. Sebelum ke contoh soal, ingat kembali pengertian bilangan persen berikut. 6% sama dengan 6/100. 35% sama dengan 35/100. 72% sama dengan 72/100. Dan seterusnya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Ubahlah 18% ke pecahan biasa, lalu sederhanakan. Kita tulis dahulu soalnya, 18%. Ingat,
18% itu artinya adalah 18/100. Paham ya sampai sini? Kemudian kita sederhanakan. Masih ingat anak-anak ketika menyederhanakan pecahan? Ya, betul. Caranya adalah pembilang dan penyebut harus sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Paham? Nah, 18 dan 100 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, betul. 18 dan 100 sama-sama bisa dibagi dengan 2. Maka kita tulis seperti ini. 18 dibagi 2 per 100 dibagi 2. Sehingga kita peroleh 18 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 9, diletakkan di atas. Kemudian 100 dibagi 2, itu 50. Kita letakkan di bawah. Sekarang kita cek 9/50, apakah masih bisa disederhanakan? Ya, betul. Sudah tidak bisa disederhanakan. Sehingga 18% jika diubah ke pecahan biasa, lalu disederhanakan, kita peroleh sama dengan 9/50. Contoh yang kedua. Bentuk pecahan paling sederhana dari 24% adalah, nah, di sini juga diminta mengubah dari persen ke pecahan paling sederhana. Kita tulis dahulu 24%. 24% itu sama dengan 24/100. Kemudian kita sederhanakan. Nah, 24 dan 100 itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Ya, betul. Atau dapat kita tulis seperti itu. 24 dibagi 2 per 100 dibagi 2. Sehingga kita peroleh 24 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 12. Kita letakkan di atas. Dan 100 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 50. Kita letakkan di bawah. Atau kita peroleh 12/50. Sekarang kita cek 12/50. Apakah masih bisa disederhanakan? Ya, masih. Yaitu dibagi 2 lagi, betul. Sehingga kita tulis seperti ini. 12 dibagi 2 per 50 dibagi 2. Nah, kita peroleh 12 dibagi 2 itu sama dengan 6, 50 dibagi 2 itu sama dengan 25. Atau kita tulis 6/25. Jadi, 24% jika diubah ke pecahan paling sederhana itu sama dengan 6/25. Paham anak-anak? Contoh yang ketiga. Ubahlah 30% ke pecahan biasa, lalu sederhanakan. 30% artinya sama dengan 30/100. Kemudian kita akan menyederhanakan 30/100. Nah, 30 dan 100 itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Atau dapat kita tulis seperti itu. 30 dibagi 2 per 100 dibagi 2. Kemudian kita hitung 30 dibagi 2 hasilnya sama dengan 15. Dan 100 dibagi 2 hasilnya sama dengan 50. Atau kita tulis 15/50. Kemudian kita cek 15/50 apakah masih bisa disederhanakan? Ya, masih. Sama-sama bisa dibagi dengan 5. Atau kita tulis seperti itu ya. 15 dibagi 5 per 50 dibagi 5. Sehingga kita peroleh 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. 50 dibagi 5 sama dengan 10.
atau kita tulis 3/10. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 30% adalah 3/10. Contoh yang keempat. Bentuk pecahan paling sederhana dari 45% adalah, kita tulis dulu soalnya, 45% itu sama dengan 45/100. Kemudian kita sederhanakan. Nah, 45 dan 100 itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 5. Atau kita tulis seperti itu. 45 dibagi 5 per 100 dibagi 5. Kemudian kita hitung. 45 dibagi 5 hasilnya sama dengan 9. 100 dibagi 5 hasilnya sama dengan 20. Atau kita tulis 9/20. Kemudian kita cek. 9/20 ini apakah masih bisa disederhanakan? Ya, sudah tidak bisa disederhanakan. Jadi, 45% jika diubah ke bentuk pecahan paling sederhana, kita peroleh 9/20. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahannya menjadi 100. Kesimpulan yang kedua, cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian sederhanakan. Oke anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semuanya sudah paham ya materi tentang mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Oke anak-anak, tetap semangat ya belajarnya di rumah. Selalu rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, dan membantu orang tua di rumah. Terima kasih anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.